Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, ya sekarang video kami kali ini adalah part selanjutnya, bagian dari reaksi redox ya. Part sebelumnya itu kita sudah membahas atau kita sudah mengetahui bagaimana membuktikan apakah ini reaksi redox atau bukan berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah ini ya, saya ingatkan lagi, dari contoh ini kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara membuktikan atau melihat bahwa ini adalah reaksi redox atau bukan ya, berdasarkan bilangan oksidasi. Nah sekarang kita sudah tahu itu yang mana mengalami oksidasi bagaimana, yang mana mengalami produksi bagaimana. Jadi sekarang kita sampai lanjutan lagi tentang reduktor dan oksidator. Oksidator. Nah, jadi ada dibilang istilah reduktor dan oksidator. Jadi terkadang dalam soal bab ini itu bahkan selalu ya, terkadang soalnya kita disuruh cari siapakah sebagai reduktor atau siapakah sebagai pelaku reduktor dan siapakah yang pelaku oksidator. Jadi di sini video ini kita akan menentukan lagi yang mana dibilang oksidator, siapa sebagai oksidator dan siapa sebagai reduktor ya. Nah, jadi ini masih latihan, ini sudah termasuk latihan soal ya. Jadi skill atau pengetahuan tentang penentuan bilangan oksidasi Anda harus kuasai ketika Anda sudah menonton video ini ya. Jika Anda belum mengetahui bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, silakan tonton dulu di part sebelumnya ya. Jadi di sini video ini dianggap Anda sudah lancar dalam menentukan bilangan oksidasi dan Anda sudah juga mengetahui bagaimana menentukan yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Maksudnya, Anda sudah mengetahui bagaimana menentukan kalau naik biloxnya dan bagaimana menentukan kalau turun ki biloxnya ya. Oke? Nah, jika Anda belum, silakan diulang-ulang lagi part sebelumnya. Oke? Terima kasih. Ya, langsung saja ya. Misalnya ada soal kayak begini ya. Soalnya ada kayak seperti ini, misalnya BR2. Jadi ada suatu reaksi kimia yang sederhana saja dulu, imin menghasilkan I2 tambah Br min ya, Br min. Nah, di sini kita mau dulu membuktikan kita latihan soal lagi bagaimana membuktikan ini reaksi redox atau bukan ya. Jadi ingat lagi cara pertama apa? Menentukan bilangan oksidasinya ya, menentukan bilangan oksidasinya setiap senyawa. Ya ini ya langkah pertama, menentukan bilangan oksidasi setiap unsur dalam senyawa yang terlibat. Oke? Nah, kita tentukan lagi langsung saja ya. Ini BR2. Kita tentukan BR2. BR2 itu biloxnya adalah 0. BR2 merupakan termasuk unsur bebas ya, karena satu unsur Ji. Jadi kita tidak perlu melihat prioritas karena untuk apa melihat prioritas kalau hanya satu unsur? Hanya unsur BR saja, cuma dia 2 ya. Makanya kita langsung ke aturan. Ini BR2 senyawa apa? Nah, ternyata dia merupakan unsur bebas ya. Kita lihat kalau kita melihat aturan. Jadi sekali lagi Anda harus sudah memahami mana unsur bebas, mana senyawa netral, mana senyawa yang bermuatan. Oke? Jadi langsung saja bahwa bilangan oksidasi BR adalah 0. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke imin ya. Nah, imin ini juga satu unsur Ji. Satu unsur ya, cuma unsur I saja di sini ya, unsur iodin saja di sini. Tapi ada kayak pangkatnya ini, tapi bukan pangkat, ada muatannya. Ada muatannya. Dia muatan min, artinya dia bermuatan min 1. Berarti ini termasuk unsur apa? Unsur ionik, ya, unsur yang ion ya, unsur ion. Dia merupakan ion karena dia bermuatan, artinya dia senyawa atau unsur yang tidak netral. Nah, jadi bagaimana menentukannya? Biloxnya adalah selalu sama dengan muatannya. Ya ingat itu ya, sama dengan muatannya. Jadi imin ini walaupun dia sendiri, tapi
dia bukan dikatakan unsur bebas, dia unsur yang bermuatan atau ion ya, ion. Nah, karena muatannya min 1, jadi bioloksinya min 1 ya. Saya langsung saja. Oke. Saya langsung saja. Kemudian setelah itu kita tentukan lagi I2. Nah, ini yang hasil ini I2 setelah panah. I2 merupakan unsur bebas juga ya. Saya langsung saja 0 ya. Nah, kemudian Br min. Br min juga yang bermuatan sama yang kain tadi I min. Unsur ion jadi min 1. Nah, setelah itu kita cari 0 ke min 1 Br dengan Br I ke I ya. Jadi harus sama. Jangan sampai Anda BR ke I salah ya. Harus sama-sama unsurnya dari keadaan sebelum ke sesudah ya. Nah, saya ingatkan saja lagi. Oke, salah itu kalau begitu ya. Jadi harus BR ke BR, I ke I. Harus sama ya. Sebelumnya ke sesudah. Nah, oke. Di sini bloksnya 0. Di sini min 1. Artinya dia turun ya. Turun. Kalau dia turun berarti mengalami reduksi ya. Reduksi. Reduksi dia. Oke. Kemudian di sini min 1. Baru di sini 0. Artinya dia naik. Kalau dia naik, berarti oksidasi. Sorry, bukan reduksi ya. Dia mengalami oksidasi. Oksidasi. Maka selesailah ya. Jadi, ini merupakan reaksi redoks. Fix ya, karena ada naik, ada turun, berarti reaksi redoks. Oke? Nah, sekarang terkadang di soal itu bukan cuma modelnya untuk mengetahui atau untuk membuktikan ini redoks atau tidak. Terkadang ditanyakan siapakah sebagai reduktor dan siapakah sebagai oksidator. Nah, itu terkadang ditanyakan. Nah, sebelumnya itu harus kita dulu apa itu reduktor dan apa itu oksidator. Nah, di sini saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu definisinya, apa itu reduktor, apa itu oksidator. Nah, reduktor itu adalah yang senyawa atau unsur atau ion yang intinya dia yang mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi. Nah, hati-hati terbalik. Jadi dikatakan sebagai reduktor berarti dia mengalami oksidasi. Kalau oksidator yang mengalami reduksi. Jadi terbaliknya, jangan sampai Anda mengatakan reduktor itu adalah yang mengalami reduksi. Salah ya? Salah. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah yang mengalami oksidator adalah yang mengalami reduksi. Jadi memang secara kata dia terbalik. Secara kata, secara kemiripan kata ya, kemiripan ucapan dia seakan-akan memang terbalik. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kenapa bisa dikatakan itu reduktor yang mengalami oksidasi? Jadi ceritanya begini. Oke, saya dulu pertama menentukan dulu siapa sih sebagai reduktor dan siapa sih yang sebagai oksidator. Nah, oke. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Nah, kita lihat di sini di reaksi yang mengalami oksidasi ini ya. Oksidasi berarti ingat penentuan bilangan yang mengalami oksidasi adalah di sebelum reaksi, di sebelum panah. Oke? Yang sebelum panah berarti ini ya, sorry. Bukan ini. Berarti ini. Ini ya yang mengalami oksidasi ini. Jadi imin ya, imin yang mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi adalah ion imin ya. Imin dia yang ini. Reduktor. Kemudian oksidator atau yang mengalami reduksi, berarti ini. Ini reduksi dia. Jadi reduktor adalah BR2. Nah, jadi begitulah cara menentukan siapa sebagai reduktor dan siapa sebagai oksidator. Nah, di sini saya jelaskan kenapa bisa. Jadi ceritanya begini. Ini misalnya reduktor. Reduktor itu adalah imin. Kenapa dikatakan reduktor? Kenapa? Karena ini dikatakan reduktor karena ini imin. Kan ini ceritanya BR2 bereaksi dengan imin, ya. Dia bereaksi dengan imin. Jadi ceritanya imin bereaksi dengan BR2 ceritanya.
Nah, kenapa dikatakan imin sebagai reduktor? Ini reduktor karena gara-gara ini imin mengalami oksidasi Br2. Jadi imin ini adalah pelaku yang membuat Br2 mengalami reduksi. Makanya imin dikatakan reduktor karena dia ceritanya nakasi reduksi lawan reaksinya yaitu Br2, makanya dikatakan reduktor. Jadi pelaku. Seperti juga namanya seperti misalnya koruptor. Koruptor itu pelaku korupsi. Nah, pelaku korupsi. Yang tortor itu ya secara bahasa yang tortor. Jadi pelaku maksudnya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, kenapa imin disebut sebagai reduktor? Karena gara-gara imin ini sehingga Br2 mengalami oksidasi. Gara-gara ini imin sehingga Br2 mengalami reduksi. Makanya dikatakan imin ini pelaku reduktor. Nakasi reduktor lawannya. Caranya bagaimana? Imin harus mengalami oksidasi. Nah, caranya imin harus mengalami. Jadi ini imin supaya lawannya mengalami reduksi, dia harus mengalami oksidasi. Nah, begitu istilahnya ya, Nah, kemudian selanjutnya saja oksidator. Oksidator itu artinya yang mengalami reduksi. Dalam hal ini adalah Br2, ya. Jadi Br2 ini adalah sebagai pelaku oksidator, dikatakan sebagai oksidator dia. Kenapa bisa? Karena gara-gara ini Br2 membuat ini imin mengalami oksidasi, ya. Gara-gara ini Br2 ceritanya yang membuat imin mengalami oksidasi. Makanya dia ini Br2 sebagai oksidator. Nah, ini oksidator dia. Gara-gara ini Br2 nakasi mengalami oksidasi ini imin. Gara-gara ada ini Br2, imin mengalami oksidasi. Begitu maksudnya. Makanya dia Br2 disebut sebagai pelaku oksidator, sebagai oksidator julukannya, istilahnya. Makanya bagaimana caranya supaya imin ini mengalami oksidasi? Maka Br2 harus mengalami reduksi supaya lawannya mengalami dia oksidasi. Jadi gara-gara ini Br2, imin mengalami oksidasi. Makanya Br2 dijuluki sebagai pengoksidator atau oksidator. Nah, begitu maksudnya atau begitu maknanya kenapa dikatakan reduktor itu yang mengalami oksidasi dan oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, jika masih belum paham silakan diulang-ulangi, tidak apa-apa. Kenapa bisa ya? Masalah kenapa bisanya. Yang jelas paling minimal kalau Anda belum terpaham tidak apa-apa karena Anda baru pemula. Cukup saya dibalik saja ya. Jadi dikatakan reduktor itu yang mengalami oksidasi. Dibalik saja. Oksidator yang mengalami reduksi. Jadi hati-hati ya, beda itu reduktor. Jadi jangan samakan reduktor dengan yang mengalami reduksi. Tidak sama ya. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Oksidator yang mengalami reduksi. Jadi makanya saya harap Anda sudah paham ya bagaimana menentukan reduktor dan bagaimana menentukan oksidator. Jadi intinya saja, simpelnya, reduktor adalah yang mengalami oksidasi, oksidator adalah yang mengalami reduksi. Kenapa bisa? Silakan diulang-ulang video ini ya, karena saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian terkadang itu juga kita harus menentukan mana hasil oksidasi dan hasil reduksi ya. Terkadang juga ditanyakan itu ya di soal ya. Jadi apalagi kalau soal-soal pilihan ganda ditanyakan mana. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana menentukan reduktor, bagaimana menentukan oksidator. Sekarang kita bagaimana menentukan oksidasi dan bagaimana menentukan reduksi. Oke, ya. Sekarang hasil oksidasi.
Hasil oksidasi itu adalah pasti dia dilihat. Jadi hasil oksidasi dan hasil reduksi itu dilihat dari setelah panah. Setelah panah istilahnya ya, setelah panah dalam persamaan reaksi atau setelah reaksi ya, sama Ji. Setelah reaksi. Jadi setelah panah atau kata lainnya juga bisa produk. Produk. Namanya saja hasil ya, atau hasil reaksi. Sama gini ya. Jadi terkadang di soal dia menyebutkan yang mana setelah reaksi, yang mana produk, dan yang mana hasil reaksi. Jadi jangan bedakan Ki. Terkadang soal juga dia berusaha mengecoh kita ya. Jangan sampai kita bedakan antara setelah reaksi dengan produk atau hasil reaksi ya. Jadi sama itu saya. Cuman penyebutannya saja yang berbeda, tapi sebenarnya sama ya. Nah, dalam menentukan hasil oksidasi, misalnya ini tadi hasil oksidasi berarti kita lihat setelah panah ya. Kita lihat setelah panah. Kemudian setelah panah. Jadi kita tidak melihat lagi sebelum panah ya. Kita sudah tadi reduktor dengan oksidator sebelum panah. Sedangkan hasil oksidasi dan hasil reduksi adalah setelah panah ya. Nah, kita lihat dulu. Pertama kita melihat hasil oksidasi. Hasil oksidasi itu kita lihat di sini. Jadi lihat Ki oksidasinya. Mana ya oksidasinya dulu, saya hapus dulu separuh ya, supaya bisa dilihat jelas ya. Saya lihat jelas dulu ya oksidasi. Jadi lihat oksidasi, coba lihat ini, lihat yang saya kotakan ini oksidasi ya. Nah, kita lihat hasil. Jadi kita lihat ini di sebelah kanannya, jangan lihat ini, jangan ya. Kita lihat di sebelah kanan ini oksidasi karena dia hasil setelah panah. Nah, kita lihat hasilnya, kita lihat di sini I2. Berarti hasil oksidasinya I2. Nah, jadi dia ini tidak dibalik-balik istilahnya ya. Sesuai dengan yang kita tentukan. Cuma memang Anda harus hati-hati dalam menentukan reduktor dan oksidator karena dia dibalik-balik ceritanya ya. Jadi hasil oksidasi tadi I2. Nah, kemudian hasil reduksi misalnya sangat mudah kalau ini ya, sangat mudah kalau ini. Hasil reduksi ya, lihat reduksi, coba perhatikan yang saya kotaki reduksi. Berarti lihat di setelah panah, berarti sebelah kanan. Di sininya lihat, berarti ini ya. BR min ya, BR min. Ingat juga harus ditulis muatannya, jangan sampai Anda tulis BR saja, salah itu. Harus tulis BR min juga. Harus ditulis sama muatannya kalau memang dia senyawa bermuatan, oke? BR min. Jadi hasil reduksinya BR min. Maka begitulah cara menentukan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi selesailah kita menentukan bagaimana cara menentukan reduktor dan bagaimana cara menentukan oksidator, bagaimana cara menentukan hasil oksidasi, dan bagaimana cara menentukan hasil reduksi. Ya, silakan Anda ulang-ulang lagi latihan soal, banyak latihan soal, banyak mencari soal di sini di buku-buku yang lain ya. Silakan dipelajari, diulang-ulang. Nah, silakan ditanyakan di komen jika Anda belum memahami. Nanti kita kalau memang perlu diulang saja, saya buat lagi video khusus lagi kalau memang diperlukan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.